Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait analisis fundamental yang kita fokuskan lagi ke analisis kuantitatif yang kita fokuskan lagi ke analisis horizontal. Untuk konten yang sebelumnya kita sudah mempraktekkan analisis vertikal itu seperti apa. Kali ini kita akan coba mempraktekkan analisis horizontal. Jadi analisis horizontal itu membandingkan antar periode. Karena begini, kembali lagi, format laporan keuangan itu biasanya disajikan dengan dua periode. Jadi kita bisa melakukan perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang kita sebut dengan analisis horizontal karena mendatar antar periode, antar kolom. Untuk contoh laporan keuangan masih menggunakan laporan yang sama, laporan PTBA semester 2 2025. Kembali lagi disclaimer bahwa saya tidak berusaha untuk memasarkan saham ini, saya hanya menggunakannya untuk kepentingan pembelajaran dan contoh saja dan tidak ada niat lain selain itu. Oke, kita lanjutkan. Contoh analisis horizontal yang paling sering digunakan itu adalah kenaikan revenue. Contoh, kita coba hitung kenaikan revenue dari semester 2 2024 ke semester 2 2025. Nah, di sini terlihat bahwa kenaikan pendapatan PTBA dari bisnis utamanya ya, yaitu pertambangan batu bara selama setahun itu naik 4,12%. Jadi kenaikannya tidak terlalu tinggi, tetap naik tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ini angka ini kembali lagi bisa rekan-rekan bawa untuk dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industri yang sama. Jadi rekan-rekan nanti bisa bandingkan kenaikan sales revenue mana yang paling tinggi dan paling rendah. Di situ nanti bisa dikembangkan lagi. Bisa dengan mengembangkannya dengan analisis kuantitatif atau kualitatif. Kalau dengan kualitatif, misal, bisa dibilang mungkin Tiongkok sedang tidak minat untuk menambah kapasitas produksinya. Kalau dengan kuantitatif kita bisa melihat data kebutuhan Tiongkok itu berapa. Karena kan Tiongkok salah satu importer batu bara terbesar. Selain itu ada India dan juga Bangladesh sepertinya. Nah, itu bisa nanti digabungkan menjadi satu kesimpulan, satu narasi kenapa sales dan revenue dari perusahaan batu bara, khususnya PTBA itu tidak terlalu kencang, misalkan tidak terlalu tumbuh drastis. Nah, berikutnya biasanya salah satu yang sering sekali diamati itu adalah laba rugi, kenaikan laba rugi. Mari kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk tahun 2025 semester 2 ternyata laba bersih PTBA berkurang 60%, hampir 60% ya, tepatnya 59,12%. Nah, ini bisa kita jadikan bahan masukan untuk analisis. Kenapa? Kenapa pengurangannya signifikan sekali, lebih dari 50%? Kita bisa cari misalkan beban-beban yang kiranya naik tajam. Kita cek untuk misalkan beban pokok penjualan.
Nah, ini bisa dilihat bahwa beban pokok penjualannya naik 12% ternyata. Kita coba cek untuk beban lainnya. Beban penjualan, naiknya tidak terlalu signifikan. Beban administrasi dan umum, naik lumayan, hampir 10%. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa melihat beban-beban mana yang kiranya kenaikannya sangat signifikan dan menggerus laba perusahaan. Nah, ini bisa dilihat bahwa laba brutonya, laba kotornya itu tumbuhnya minus 33%, minus 33%. Jadi nanti rekan-rekan bisa masuk ke beban pokok penjualan dan mungkin misalkan ada kesempatan bertanya ketika public expose atau misalkan ada akses ya ke corporate communication perusahaan, rekan-rekan bisa langsung menanyakan kenapa ini beban pokok penjualannya naik, kenapa laba brutonya turun, lalu langkah apa yang perseroan lakukan untuk memperbaiki. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijadikan landasan nanti referensi untuk analisis. Tidak hanya di profit and loss, bisa juga digunakan untuk di neraca. Konsepnya sama, tidak ada yang berbeda. Contoh, piutang usaha pihak ketiga. Kita cek apakah naik atau turun. Nah, ternyata turun lumayan 23% piutang usahanya. Ada kemungkinan seperti tadi Tiongkok tidak, atau India atau pihak-pihak yang dulunya meminta barang dari PTBA, meminta pengiriman dari PTBA, mungkin ada kendala sehingga tidak lagi. Kita bandingkan dengan cashnya, cashnya juga berkurang, tumbuhnya berkurang, perusahaan tidak punya cashnya tetap ada tapi berkurang sedikit. Nah, ini kenapa ini bisa jadi pertimbangan. Jadi analisis horizontal itu membandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi rekan-rekan bisa menilai pertumbuhannya normal tidak, apakah normal atau tidak, apakah cepat atau tidak jika dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama di industri yang sama. Jadi dengan menggunakan teknik analisis vertikal dan horizontal sangat singkat seperti ini ya, sangat sederhana seperti ini, sebenarnya rekan-rekan sudah bisa untuk melakukan analisis kuantitatif tanpa harus melakukan atau membuat model keuangan yang cukup rumit. Tidak perlu seperti itu, tapi semisal ada waktu ya silakan saja dipelajari untuk permodelan yang lebih rumit, tapi dengan teknik analisis vertikal atau horizontal, rekan-rekan sudah bisa mendapatkan gambaran umum terkait kondisi keuangan atau kondisi perusahaan secara kuantitatif. Dan nanti bisa dihubungkan dengan analisis kualitatifnya. Apakah perlu ada perubahan manajemen ataukah rekan-rekan merasa ada produknya sudah tidak bisa berkompetisi lagi ataukah ada perubahan selera dari customer dan sebagainya. Dengan nanti digabungkan, nanti rekan-rekan akan mendapatkan analisis fundamental yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan aksi di pasar modal. Jadi demikian semoga jelas ya, semoga dapat menambah pengetahuan, dan kiranya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Jika ada dan sempat nanti saya akan balas. Nanti atau misalkan ada ide terkait mau membahas apa, silakan saja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan coba ngobrol ya lebih dalam lagi terkait dengan keuangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tetap cuan. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.